Kita sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salte, Salam, Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Pada malam ini kami mengupdate kembali data orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan Kabupaten Kota seluruh Nusa Tenggara. Mulai dengan jumlah orang tanpa gejala. Seluruhnya ada 349 orang, yang selesai dipantau 46 orang, dan saat ini orang tanpa gejala di seluruh Nusa Tenggara Timur 303 orang. Jumlah orang dalam pemantauan 1.625 orang. Dengan perincian selesai masa pemantauan 1.205 orang. Orang itu 365 orang karantina mandiri, 44 orang karantina terpusat, dan yang meninggal 1 orang. Data dari beberapa waktu yang lalu. Yang dirawat di rumah sakit orang dalam pemantauan 10 orang, 4 orang di Rumah Sakit Umum Karitas Sumba Barat Daya, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Benboy Ruteng Manggarai, 1 orang di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha, dan 2 orang di Rumah Sakit TC Hilar Sumomere. Pasien dalam pengawasan 23 orang, yang dirawat di rumah sakit 8 orang, masing-masing 1 orang di Rumah Sakit Daerah Soe Timur Tengah Selatan, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Alor, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kupang, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha Sumba Timur, 2 orang di Kota Kupang, 1 orang di Sumba Barat, 1 orang di Lembata. Yang sembuh 12 orang, yang meninggal 8 orang, dan saat ini pasien dalam pengawasan menjalani karantina mandiri untuk melihat perkembangan 14 hari ke depan, dan 9 orang yang lain saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Sampel yang dikirim 128, hasil laboratorium negatif 73 sampel, hasil sampel. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khusus orang tanpa gejala, sebagian besar berada di Manggarai Barat, 134 orang, 6 orang sudah dipantau, dan saat ini tinggal 128 orang. Urutan berikut berada di Sika, berjumlah 134 orang. Yang lain ada di Nagekio 12 orang, 2 sudah dipantau, tinggal 10 orang. Di Manggarai Timur ada 2 orang, Ngada 2, Sumba Timur 8, Timur Tengah Selatan 10, dan juga ada di Ende 22 dan sudah dipantau. Di Flores Timur 9 orang, Kota Kupang 5, 4 orang sudah dipantau, tinggal 1. Kabupaten Kupang 9 orang, 4 orang selesai pemantauan, tinggal 5 orang, dan Manggarai 2 orang.
sengaja kami menyampaikan orang tanpa gejala di kabupaten-kabupaten ini. Kenapa? Karena dalam pengalaman kita yang positif tertular virus adalah orang tanpa gejala. Karena itu kami harapkan kita semua, masyarakat dan pemerintah bekerja keras untuk menelusuri riwayat perjalanan, riwayat pertemuan dari orang-orang yang sudah tertular virus corona. 2 di Labuan Bajo dan 7 di Kupang. Ada 9 orang, tambah 1 orang sudah pulih kembali. Kami mengharapkan TNI Polri dan semua jajaran pemerintahan di wilayah masing-masing untuk menelusuri. Sekali lagi kami sampaikan, menelusuri di mana saja mereka berada saat bertemu dengan teman-temannya, di mana saja mereka makan, di mana saja mereka tinggal, dan dengan siapa mereka melakukan kontak. Dan kita harapkan tim medis dibantu oleh aparat pemerintah mengontrol, mengawasi, memeriksa kesehatan mereka. Kepada saudara-saudara masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur yang pernah bertemu dengan saudara-saudara kita yang positif tertular virus, atau yang orang tanpa gejala sekalipun, atau orang dalam pemantauan sekalipun, untuk bisa secara jujur, sekali lagi kami sampaikan, secara jujur menyampaikan kepada gugus tugas baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kalau Anda tidak jujur menyampaikan, Anda sedang menyimpan suatu bom yang suatu saat akan meledak dan membunuh kita semua. Tetapi kalau Anda jujur mengatakan, saya pernah kontak dengan si A, si B, saya pernah makan malam, makan siang dengan si A, B yang sudah tertular virus, Anda menyelamatkan 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur. Karena itu khusus untuk saudara-saudara orang tanpa gejala di Labuan Bajo yang beberapa hari lalu berdebat dengan tim medis, menolak diperiksa. Kami harapkan infrastruktur pemerintahan, TNI dan Polri untuk bisa mengamankan ini, mendisiplinkan. Untuk apa? Supaya memastikan yang bersangkutan diperiksa, yang bersangkutan mengikuti protokol-protokol kesehatan. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mendorong kita semua untuk mematuhi semua protokol kesehatan, baik yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO maupun oleh otoritas pemerintah. Di dalam suasana pada hari ini, sore tadi kita mengumumkan 7 orang saudara kita yang tertular virus corona, dan 2 orang di Labuan Bajo dan 7 di Kupang. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur meminta kita semua untuk tetap tenang dan tidak panik. Mari kita berdoa untuk para dokter, untuk tenaga medis kita yang menjadi garda terdepan untuk merawat saudara-saudara kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan keyakinan dan rasa percaya diri kepada mereka untuk merawat saudara-saudara kita ini. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mendorong kita semua untuk tetap siaga, tidak khawatir berlebihan, tetapi mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, saudara-saudara kita yang tertular virus corona pada hari ini 7 di Kupang
dan 2 di Labuan Bajo. Kita harapkan protokol kesehatan betul-betul secara disiplin dan kepatuhan yang tinggi kita taati. Kita memantau kota-kota kita di seluruh Nusa Tenggara Timur masih sangat ramai, lalu lintas orang, lalu lintas kendaraan di mana-mana. Dan ini sangat rentan untuk tertular virus corona. Seperti yang dikatakan oleh juru bicara gugus tugas nasional, yang adalah seorang dokter, kita tidak pernah tahu siapa yang tertular virus. Dari lalu lalang manusia yang kita jumpai di jalan, di mall, di pasar, atau dimanapun, kita tidak bisa mengetahui siapa yang tertular virus. Karena itu satu-satu cara kita untuk menghindari tereskalasinya penyebaran virus corona di Nusa Tenggara Timur adalah mengikuti protokol-protokol kesehatan. Dengan cara satu, selalu memakai masker. Kami harapkan masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk tidak menganggap sepele dengan masker. Pakailah masker, karena masker akan melindungi diri kita, melindungi saya yang memakainya ketika Anda bersin atau batuk, dan juga melindungi Anda ketika saya bersin atau batuk. Selalu mencuci tangan dengan deterjen di air yang mengalir, menghindari kerumunan sekaligus tidak menciptakan kerumunan. Karena itu kita harapkan kepolisian di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk bisa menegakkan maklumat Kapolri baik di perkotaan maupun di pedesaan dalam rangka untuk menghindari eskalasi tersebarnya virus corona di Nusa Tenggara Timur. Kita percaya para medis kita akan mampu untuk mengatasi, dan untuk itu kita perlu mendukung para dokter kita, para medis kita dimanapun berada. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat seluruhnya, para medis dan dokter yang ada di Nusa Tenggara Timur sangat terbatas jumlahnya. Sekali lagi kami sampaikan, sangat terbatas jumlahnya. Dan juga peralatan kita, logistik kesehatan kita sangat terbatas. Karena itu, tidak ada cara lain bagi kita menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat seluruhnya dengan memproteksi diri kita. Marilah kita mengikuti semua arahan pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami kembali menyitir 6 arahan Presiden. Sebagaimana selalu disampaikan oleh juru bicara gugus tugas nasional. Yang pertama, pemeriksaan sampel secara masif. Itu sudah dilakukan oleh laboratorium kita di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita akan mengoperasikan laboratorium pemeriksaan swab di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. W.Z. Johannes. Yang kedua, arahan Bapak Presiden, dan mudah-mudahan rumah sakit kita di seluruh Nusa Tenggara Timur bisa mendengarnya. Mulai sekarang menggunakan teknologi digital untuk konsultasi kesehatan. Dengan tereskalasinya penyebaran virus corona di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur, yang sekarang tadi sore kita sudah umumkan 9 orang. Marilah rumah sakit kita di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk mulai memikirkan penggunaan teknologi digital di dalam konsultasi klinis kesehatan. Untuk apa? Untuk menghindari berkerumunnya para pasien di rumah sakit kita di seluruh Nusa Tenggara Timur, di puskesmas kita di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kita harapkan bagian IT setiap rumah sakit di seluruh Nusa Tenggara Timur
baik pemerintah maupun swasta untuk memikirkan ini. Arahan yang ketiga, transparansi. Menyampaikan data secara transparan. Dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menyampaikan data secara transparan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami harus memastikan bahwa data yang kita sampaikan, yang kita kolek dari kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur, yang kita analisis dari seluruh kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur, benar-benar objektif dan real. Dan setiap malam kita mempublishnya melalui rilis pers yang kita lakukan. Arahan berikutnya, penegakan hukum. Itu terkait dengan kepatuhan dan disiplin kita untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan. Karena itu, kalau Bapak Ibu dari kepolisian yang di backup oleh TNI melakukan patroli dimanapun di seluruh Nusa Tenggara Timur, kita harapkan masyarakat untuk mentaatinya secara disiplin, mematuhi apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Maklumat Kapolri memberikan wewenang kepada kepolisian kita untuk mendisiplinkan masyarakat, untuk membubarkan kerumunan, perkumpulan apapun, termasuk juga ibadah keagamaan. Kita tahu sejak beberapa waktu lalu gereja-gereja kita, masjid kita sudah melakukannya melalui online, dan kita harapkan pengertian baik dari Bapak Ibu sekalian. Yang berikut arahan Bapak Presiden memastikan logistik yang diperuntukkan bagi masyarakat, bantuan pemerintah pusat, provinsi, support ekonomi terhadap masyarakat kita di seluruh Nusa Tenggara Timur. Demikian pemerintahan kami pada malam ini, kiranya didengar oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, kiranya direfleksikan, dan mari kita menjaga diri kita, mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Masih positif dan juga OTG-nya tinggi. Ya. Mengevaluasi setiap kondisi yang ada, dan dari waktu ke waktu akan kita mengevaluasi sesuai dengan kondisi. Ya. Bukan tidak mungkin itu dilakukan apabila kita harapkan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita akan mengevaluasi semua kondisi, semua keadaan dari waktu ke waktu, ya, sambil tentu melihat bagaimana eskalasi penyebaran virus. Untuk operasi di tempat-tempat umum oleh di Polri, apakah sampai saat ini masih diperlukan atau sudah tidak lagi? Masih sangat diperlukan. Operasi yang dilakukan oleh masuk untuk memelihara kehidupan. Semua protokol kesehatan yang
masyarakat butuh penegasan. Pertama, apakah 7 orang itu yang di Kota Kupang itu tes swab di Kupang ini kapan mulai? Ya. Yang paling utama adalah bahwa tidak hanya yang sudah tertular virus 9 orang itu, tetapi juga yang orang dalam pemantauan, orang tanpa gejala, atau pasien dalam pengawas. Pertanyaan yang tepatnya, maka pada tanggal 45 kita sudah bisa memeriksa sampel swab di laboratorium kita. Tidak harus dibawa ke Surabaya dan ke Jakarta, dan apabila laboratorium ini sudah ada, tentu hasil PCR itu. Pasien COVID-19. Terkait dengan yang ada di Labuan Bajo itu sudah tersebar bahwa itu juga adalah kaitan dengan mereka kegiatannya di Goa, Ya. Istiqmah di sana. Ya. Dan itu bukan hanya 2 orang yang ada di wilayah Pulau Flores. Apakah yang lain juga dimasuk dalam kategori orang dalam pengawasan? Dan apakah mereka juga masuk dalam kegiatan tracking yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan di daerah-daerah di Pulau Flores? Persis, semuanya. Yang ke-7 orang seperti yang dijelaskan tadi sore oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan dari klaster Sukabumi, ya, yang menjalankan tugas di Sukabumi, lalu 2 orang di Labuan Bajo dari klaster Goa, dan di luar 2 orang jumlah teman kita, saudara-saudara kita yang juga datang dari Goa untuk mengikuti Ijma. Dan saudara-saudara kita ini juga sedang di-tracking, sedang ditelusuri, dan juga sedang dipantau, dikontrol kesehatan. Tidak hanya di Labuan Bajo, ada di Nagekeo, ada juga di Kupang, ada di Malaka. Dan karena itulah melalui media ini kita harapkan saudara-saudara yang sudah melakukan perjalanan, tidak hanya dari Goa, tetapi juga dari daerah-daerah terpapar virus, Jawa, Bali, dan sebagainya, untuk bisa melapor diri secara jujur kepada gugus tugas baik provinsi maupun kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur, termasuk juga melapor diri kepada para medis di rumah sakit, di puskesmas. Untuk apa? Untuk dilakukan pemeriksaan klinis. Ya, ketika Anda jujur mengatakan Anda menyelamatkan kita semua. Ya. Dan saya harapkan tidak ada lagi yang membangkang, yang berdebat dengan para medis yang memeriksa. Ya, rendah hatilah. Ya, kerendahan hati Anda adalah modal kuat untuk memelihara kehidupan kita bersama. Ya, kalau para medis sudah datang ke rumah kita, terimalah mereka. Mereka adalah Tuhan yang kelihatan, yang datang membawa keselamatan kepada kita. Ya, berikanlah tangan Anda untuk diperiksa. Berikanlah mulut Anda untuk diperiksa, darah Anda untuk diperiksa, dan sebagainya. Kita harapkan tidak ada lagi yang cuek atau masa bodoh terkait dengan kesehatan bersama 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur. Demikian. Dan terkait dengan 7 orang yang di RSBA. Nah, sebelumnya mereka sudah melakukan karantina. Ya, kalau 7 orang dan dikontrol secara ketat. Ya, lalu kemudian 2 orang di Labuan Bajo juga melakukan karantina mandiri.
setelah swabnya dikirim ke sana dan mendapatkan hasil positif, maka kemudian dirawat di rumah sakit. Dan selama mereka melakukan karantina mandiri, tentu juga keluarga atau temannya pernah bertemu mereka. Ya, teman, siapapun, keluarga yang bersama mereka inilah yang perlu ditelusuri. Berapa lama dan seperti apa mereka bertemu supaya bisa mengikuti dan mengontrol kesehatan. Ya, Pakar, Rumah Sakit Bayangkara itu bukan termasuk salah satu rumah sakit yang rujukan COVID. Apa pertimbangan dari gugus tugas merekomendasikan mereka dirawat di rumah sakit? Apakah karena mereka ini latar belakang adalah aparat atau karena apa? Kita akan merujuknya ke Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Reza Johans sebagai rumah sakit rujuk. Ya. Demikian, masih. Informasi yang pertama hasil dari tes itu dapatnya kapan jumlah klaster, kemudian yang kedua kapan mereka dirujuk, karena katanya hari sekarang kan mereka masih di yang tujuh orang. Dalam waktu dekat. Kita selalu koordinasi dengan rumah sakit untuk secepatnya. Ya. Makin cepat makin baik. Ya, soal kapan hasilnya apa, positif atau negatif, soal kapan itu ya tidak terlalu penting bagi kita. Tapi yang penting kita tahu hasilnya, dan berdasarkan hasil itu kemudian kita melakukan treatment klinis lebih lanjut yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Masih? Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Mama bersama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salvi, salam, selamat malam, selamat beristirahat. Baik, terima kasih untuk penyampaian informasi dari juru bicara COVID-19 yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Bapak Dr. Jelam Ardomarius MSc. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, rekan-rekan media, rekan-rekan gugus tugas, demikianlah informasi yang tersaji pada malam hari ini. Ini malam terakhir di bulan April, dan besok tanggal 1 Mei, di kalender memang tanggal merah, bukan hanya NTT sudah masuk kembali ke zona merah, tapi memang tanggal 1 Mei tanggal merah. Persis. Jadi itu hari buruh internasional. Kita ini buruh semua nih. Nah, jadi kalau kita mau ini, kita tetap bekerja ya. Nah, besok kita tetap masuk kantor, kita tetap perhatikan protokol kesehatan. Mulai dari cuci tangan, pakai masker, social distancing, physical distancing, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang tidak kalah penting juga adalah ini yang juga penting. Kita mengupdate informasi tentang COVID-19, tetapi juga kita berharap agar dalam melaksanakan tugas, dalam bekerja, semoga listrik tidak mati. Ya, tadi malam ya, ada pemadaman kurang lebih 2 jam, dan itu memang sangat mengganggu. Nah, kita berharap semoga di hari-hari akan datang listrik tetap menyala sehingga informasi ini bisa ini. Selain listrik, ada juga yang tidak bisa kita intervensi ini, jaringan internet. Ya, jadi ini juga bagian dari ya kesulitan kita untuk mengintervensi. Tidak hanya soal virus corona. Baik, saya kira hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk semua kita, rekan-rekan dari gugus tugas, Ibu Desi dari Radio Suara Kasih, menebar kasih untuk kita semua. Saudara Arthur dari Radio Suara NTT, Pak Okto dari iNews TV, Bung Kris dari Sergap, Pak Nong dari Promosi NTT, Ria Nong dari Pos Kupang, Pak Rusdi dari Zona Lain,
dan semua Kak Jen, Om Ben dari Governor Corner dan kru yang juga ikut membantu menyebarluaskan informasi ini. Terima kasih untuk kerelaan selama kita bekerja. Saya lihat-lihat di kalender kurang lebih sudah 2 bulan. Ya. Semoga di bulan Mei nanti kita tetap sehat, ya, tetap sehat, tetap kuat. Jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum susu.